Perhimpunan Pelajar Indonesia di Dunia, Ahmad Abian Ausaf, MSc. Narasumber kita hari ini ada Mbak Cynthia Jayaputra, BA, dan moderator kita ada Bapak Naufal Eswut M. Hud, serta seluruh hadirin yang berbahagia yang menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Selamat datang dalam acara Carbon Market 101 webinar pada hari ini, tanggal 26 April 2025. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gita Firsti Virginia yang akan memandu acara kita pada hari ini sampai akhir. Berikut adalah rundown acaranya, bisa slide selanjutnya. Baik, ini adalah rundown acaranya mulai dari pembukaan dan penutup, di mana webinar ini adalah kolaborasi antara Indonesian Carbon Trade Association atau IDCTA Youth dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di dunia untuk mengajak generasi muda menjadi garda terdepan to lead the climate revolution. Oleh karena itu, topik webinar kita hari ini ialah Innovating for the Impact, Digital Solution for Carbon Reduction and Co-Benefit. Dengan narasumber kita hari ini Mbak Cynthia Putra dan bersama moderator kita ada Pak Naufal S. Sotemput. Dan baiklah hadirin yang kami hormati, agar acara berlangsung dapat lancar, hikmat, dan bermanfaat, mari kita membuka webinar ini dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kami persilahkan Wakil Koordinator PPI Indonesia di PPI di Dunia, Bapak Ahmad Abian Ausaf, MSc, untuk memberikan sambutan kepada Bapak Ahmad Abian Ausaf, dipersilahkan. Mungkin Bapak, oh iya, iya. Oh, mungkin Bap sebenarnya Bapak Ahmad Abian Ausaf baru saja berkomunikasi menggantikan koordinator kita Bapak Adi Marhadi untuk memberi sambutan. Jadi kita tunggu sejenak ya untuk pemberian sambutan dari Bapak Ahmad Abian. Untuk itu, sambil menunggu Bapak Ahmad Abian Nausap, kita mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya untuk memperlihat kembali rundown acaranya, di mana eh, eh Bagi tadi apa diwakilkan oleh Mas Busron aja. oh boleh, boleh, baik. Sebelum melanjutkan ke tahap diskusi seminar kita, boleh diwakili langsung oleh Pak Musron, silahkan. Apa Mas Busron sudah bergabung ya sama kita? Ini Mas Mas Abi. Luka aja. Oh ya, ini Mas Abi udah hadir, Mas Abi udah hadir, Mas Abian. Oh iya, Ya, ya. oh Ya, ya, baiklah. maaf, maaf. Ya inilah yang kita tunggu-tunggu untuk dari Wakil Koordinator PPI di dunia, Mas Abi boleh dipersilahkan waktunya untuk memberi sambutan. Silahkan.
Ya, terima kasih banyak Mbak Gita. Saya mohon maaf Baik. karena memang kebetulan mewakili Mas Adi Makadi ya yang tidak bisa hadir. Iya benar. Kebetulan baru dikabarin juga tadi situasinya lagi kurang memungkinkan, jadi mohon maaf barangkali sedikit mengganggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam 24 jam kepada teman-teman seluruh undangan, pembicara maupun hadirin yang hadir pada agenda malam hari ini ya. Saat ini kebetulan saya sedang di Indonesia dan sudah malam hari di sini. Tapi tentu kalau kita bicara tentang PPI dunia, tidak ada time zone ya. Teman-teman bermacam-macam di seluruh penjuru dunia dan uh, pada kesempatan hari ini tentu kita sangat senang dan gembira menyambut agenda malam hari ini. Ini kolaborasi ya antara IDCTA Youth dan PPI Dunia untuk kemudian membahas tentang bagaimana dunia digital ya atau digitalisasi bisa kemudian meminimalisasi uh, karbon apa namanya sampah karbon ya dan bagaimana dan juga tentu ini adalah respon dari kita untuk kemudian mengatasi krisis iklim. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang Indonesia, krisis iklim di dunia tentu sangat berpengaruh ya atau sangat dipengaruhi oleh bagaimana Indonesia mengambil tindakan dalam level pemerintahnya, bagaimana pemerintah bisa kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan dan mendukung tujuan bersama dan juga itu tentu harus didukung oleh bagaimana masyarakatnya dan tentunya anak muda itu bisa berperan aktif di berbagai macam usaha ya untuk kemudian mencapai tujuan itu. Salah satunya adalah pasar karbon, kemudian penggunaan atau optimalisasi eh, inovasi digital untuk kemudian mengatasi krisis iklim tersebut. Oleh karenanya dorongan-dorongan ini dari berbagai macam level, termasuk dari level kita sebagai pelajar, untuk kemudian bisa mencapai tujuan tersebut harus terus digencarkan. Dan kami sangat senang PP Dunia bisa bekerja sama dengan banyak pihak termasuk IDCTA Youth untuk kemudian bisa bersama-sama berkontribusi ya untuk mencapai tujuan tersebut. Barangkali itu dari saya dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang hadir. Ada Mbak Cynthia Jayaputra ya, ada Mas Noval juga. Kemudian Mbak Gita, terima kasih banyak sudah ingin memandu acara ini dan tentu uh, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pengurus yang uh, turut menyukseskan acara ini. Mungkin demikian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ahmad Abian Alsat atas sambutannya di waktu yang ketat ini. Dan sebelum melangkah ke acara selanjutnya, perkenankan saya membacakan CV dari narasumber dan moderator kita hari ini. Yang pertama, narasumber kita Mbak Cynthia Jayaputra. Beliau adalah Direktur Eksekutif IDCTA Youth dan menyelesaikan studi S1-nya Hubungan Internasional di King's College London dan saat ini menjadi konsultan keberlanjutan di Turner and Townsend in the UK dan berpengalaman sebelumnya sebagai analisis penghapusan karbon dioksida di Allied Offset London di perusahaan data VCM dan pembicara termuda di Dialog Akademik ISF 2024 dalam mengupas kebijakan subsidi biochar Indonesia. Untuk moderator kita pada hari ini ada Mas Noval, beliau adalah dosen di Forest Department of Muhammadiyah Makassar University. Beliau juga aktif sebagai Association Member Professional Engineering Indonesia atau PII, kemudian Association of Remote Sensing Expert Societies, ada juga Indonesia Drone Pilot Association, Indonesian Private Lectures Association, Independent Forest Monitoring Network, and Silva Indonesia. Untuk pendidikan, beliau menyelesaikan studi S1 S2 di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dan saat ini melanjutkan PhD programnya di Universitas Leeds. Untuk research, beliau aktif dalam deep learning method to improve the monitoring and evaluation of forest rehabilitation to climate mitigation program by using drone imagery founded by the ResearchMu from 2022 sampai saat ini. Baik,
Selanjutnya kami persilahkan Mas Noval untuk memandu webinar ini. Kepada Mas Noval, please take us forward. Terima kasih. Thank you, Mbak Gita. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Salam 24 jam semua kawan-kawan. Eh, saya panggilnya kawan-kawan aja ya, biar eh, kita semua masih terasa sangat mudah kayak gitu. Nah, malam ini kita webinar Carbon Market 101, Innovating for Impact Digital Solution for Carbon Reduction and Co-Benefit, diselenggarakan oleh PPI Dunia dan bekerjasama dengan Indonesian Carbon Trade Association. IOT telah hadir bersama kita, narasumber atau speaker yang telah disampaikan tadi Mbak Gita. Thank you juga telah membacakan CV dari Mbak Cynthia, jadi saya nggak usah bacain lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum saya mulai, saya ingin membaca pantun dulu deh, supaya kita agak-agak fleksibel dikit. Pohon hijau menjulang tinggi, buah mangga ranum berisi. Selamat datang di acara ini, mari bahas pasar karbon bersama kami. Kok kurang ya suaranya? Mantap, Mas Novel. Satu kali lagi deh. Mentari pagi bersinar cerah, angin berhembus membawa pesan. Mari Cakep. mari berinovasi untuk bumi yang ramah, di pasar karbon kita berperan. Cakep. Thank you, thank you. Oke deh. Mbak Cynthia, the floor is yours. Oke, thank you Mas Naval. Terima kasih mungkin pertama-tama kepada tim PPI Dunia ya karena sudah memberikan aku kesempatan untuk berbagi hari ini ketemu teman-teman atau kawan-kawan luar biasa juga seperti Mas Naval nih mungkin bisa jadi mentor Carbon Youth Challenge kita ya nanti yang akan aku paparkan juga setelah ini. Boleh, Um, boleh. dan ya untuk Kak Gita juga dan Mas Nugraha terima kasih undangannya. Hari ini kita akan membahas konsep pasar karbon, jenis-jenis kredit karbon, pasarnya, bagaimana perkembangan secara global, dan juga dalam Indonesian konteks ya. Lalu aku juga akan mengintroduce exciting opportunity yaitu Carbon Youth Challenge. Ini adalah challenge yang sedang berjalan sekarang, tapi itu untuk sesi yang kedua. Mungkin boleh di full screen sedikit Kak Gita slide-nya dari browsernya aja kali ya. Iya, oke. Sip. Boleh next slide? Ini agak ngezoom Kak Gita, sorry. Di ya, oke. Kalau kalau begini kekecilan gitu gimana? Iya, gini udah oke? Oke. Oke, oke. Mantap. Oke, terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Jadi, halo semuanya, nama aku Cynthia. Em, aku dulu S1 di King's College London, ambil HI dan juga politik. Lebih tertarik ke arah climate policy. Di situ aku mulai belajar-belajar di Indica Energy. Aku sempat magang di tahun kedua aku S1 sama 2-3 bulan. Nah, dari situ aku baru mulai paham ya tentang PLN, renewables, dan baru ketemu tuh yang namanya pasar karbon gitu. Nah, aku juga beruntung sebelum lulus kemarin ini aku sempat magang di Allied Offsets. Kalau mereka itu company yang jualan data, basically datanya nggak cuman um, di dalam UK atau di Inggris Raya, tapi juga global, termasuk Indonesia gitu. Jadi aku belajar banyak juga mengenai pasar karbon di Indonesia. Lalu aku terinspirasi untuk membuat barisan muda atau gerakan anak-anak muda yang lebih belajar tentang market carbon ini dan kebetulan bapak-bapak dan ibu-ibu IDCTA memberikan aku platform untuk bisa sama-sama belajar juga karena aku kan masih S1 ya lebih expert moderator kita juga hari ini dibanding aku sebenarnya jadi untuk kesempatan belajar aku found IDCTA Youth seperti itu dan sekarang aku full time di London juga in a company called Turner and Townsend. Ini fokusnya lebih ke infrastructure, decarbonization of green buildings, dan sebagainya. Dan ya, sebagai sustainability consultant. Oke, boleh next slide Kak Gita. Boleh. Nah, iya jadi pertama-tama banget nih mungkin karena banyak teman-teman expert di sini, ini ada yang nanya umur saya ya. Oh, umur saya 22 tahun. Jadi ini kakak-kakak ya sebenarnya.
Aku tanya dulu deh nih, boleh hands up kalau teman-teman tahu pasar karbon itu apa? Ayo silakan hands up. Ada hadiah? Nggak ada hadiah. Sekalian nomor kontak kalau gitu. Waduh, ini boleh-boleh nanti untuk belajar sama-sama juga. Ya ini ada yang angkat tangan berapa ya? Nah, Mas Nugraha angkat tangan. Boleh Mas Nugraha um, on mic mungkin dari berdasarkan pengetahuan Mas Nugraha, carbon market itu apa sih sebenarnya? Iya, terima kasih banyak Mbak Cynthia. Ini sama-sama belajar juga kalau sepemahaman saya untuk carbon market itu kita tahu kalau misalnya dalam beberapa tahun terakhir kita di dunia ada kesepakatan untuk menurunkan emisi karbon gitu. Nah, dalam penurunan emisi karbon itu setiap negara itu punya komitmen. Salah satunya Indonesia kita berkomitmen kalau nggak salah sekitar 32%. Dan dalam penurunan emisi itu beberapa perusahaan di Indonesia terutama yang menghasilkan emisi diwajibkan untuk menurunkan emisinya. Salah satu cara untuk menurunkan emisi selain dari efektivitas dan efisiensi alat juga dengan carbon offset atau dengan penanaman pohon. Jadi kalau misalnya kita menanam pohon, kita bisa eh, mengklaim karbon yang tersimpan di pohon itu dan itu disebut carbon offset. Nah, karbon yang tersimpan di pohon itu atau hutan yang kita tanam itu bisa kita jual kepada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan emisi. Itu sederhananya untuk carbon market yang saya ketahui. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Mas Nugraha sudah sharing. Ya, betul. Jadi pasar karbon adalah sistem di mana emisi gas rumah kaca atau GRK ya diperdagangkan gitu. Kasarannya seperti itu. Jadi carbon market adalah marketplace di mana carbon emissions allowance atau kredit yang seperti tadi Mas Nugraha udah bilang diperjualbelikan gitu seperti komoditas biasanya. Tujuannya untuk memberikan insentif finansial bagi pengurangan emisi. Jadi seperti yang tadi Mas Nuk sudah bilang juga ya, perusahaan yang ingin mengurangi emisi akan memiliki kredit lebih yang bisa dijual atau kalau misalkan seperti Shell gitu atau Pertamina mereka mau beli carbon credit karena memang naturally what they do emisinya banyak sekali gitu. Dan untuk elaborate further juga mungkin semisal satu company cuts CO2-nya mereka menjual sebagai reduction credit ke company lain itu juga bisa. Jadi ini um, membuat semacam economic reward untuk again pengurangan emisi itu. Next slide, Kak Gita. Iya, jadi ini in simplest terms sekali ya. Organizations pay for activities that remove carbon from the air. Next slide lagi, Kak. Nah, ini mungkin contoh yang lebih relatable. Misalkan aku mau balik pulang ke Jakarta, pulang ke Indonesia, itu perjalanan lumayan jauh, emisinya sangat banyak. Aku langsung ikut bakti sosial di London ketika kembali pulang untuk menanam pohon, misalkan. Karena aku merasa, oh aku harus balance emisi aku nih, gitu kan. Dan satu konsep yang suka disalahpahami itu apa sih bedanya carbon credit dan carbon offset. Nah, kalau carbon credit ini adalah alatnya ya. Jadi ini adalah yang diperjualbelikan. Kalau carbon offset itu aktivitasnya, apa yang kita lakukan gitu. Carbon offset lebih mengacu ke tindakan kompensasi emisi dan offsetting ini artinya mengimbangi emisi yang kita hasilkan dengan mendanai pengurangan emisi di tempat lain gitu. Jadi singkatnya carbon credit adalah alatnya, carbon offset adalah aksinya. Ini aku sambil lihat chat kalau ada yang mau bertanya juga, mau bertanya, butuh informasi, pengalaman. Oke, ini kita keep dulu ya pertanyaan-pertanyaannya mungkin untuk nanti. Boleh Ya, next slide lagi, Kak Gita? Ya, oke. Boleh kita langsung ke tipe-tipe carbon credits. Nah, kalau yang pertama itu adalah reduction and avoidance atau RNA. Ini contohnya sangat sederhana ya, seperti renewables gitu, electric vehicle dan sebagainya. Jadi, bagaimana sebisa mungkin kita avoid untuk mengeluarkan emisi karbon. Nah, yang kedua ini dan juga yang sangat sangat amat penting ya karena kita sedang global global crisis adalah removal. Kalau carbon dioxide removal ini langsung secara
secara langsung meremove carbon dioxide dari atmosfer. Jadi contoh kalau teman-teman pernah dengar direct air capture, itu salah satu metode yang belum ada di Indonesia karena memang membutuhkan lahan yang sangat sangat besar. Tapi contohnya itu ada di Iceland, misalkan. Nah di Iceland tuh kalau teman-teman bayangin vakum raksasa yang menyedot karbon dioksida, nah itu contoh dari carbon removal gitu. Lalu ya boleh next slide-nya. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi metodenya apa aja sih kalau untuk removal, kalau untuk avoidance. Nah, kalau emissions removal ini bisa dari avolu atau afforestation. Jadi ini dari restorasi hutan dan sebagainya. Ada juga enhanced rock weathering. Jadi ini bahasanya gimana ya? Jadi accelerating the naturally occurring process through which certain minerals react with CO2 untuk long term storage. Mungkin ini bisa menjadi sesi selanjutnya lagi kalau lebih teknisnya. Tapi salah satu contoh yang sangat besar juga dan sangat scalable di Indonesia adalah biochar. Kalau teman-teman pernah dengar petani pakai biochar gitu, biasanya selain bisa sequester carbon di dalam memakai biochar ini, mereka juga meningkatkan um, hasil produktivitas petani ya. Jadi dari sisi soilnya mereka lebih subur dan sebagainya. Dan sebetulnya sudah dari puluhan tahun yang lalu petani-petani Indonesia tuh sudah mencoba. Jadi biochar itu arang hasil misalkan bekas crops atau bekas corn kernels gitu ya, jagung, as simple as that, atau padi dibakar itu jadi form of arang, itu bisa kalau ditimbun di tanah membantu carbon sequestration gitu, carbon storage, dan juga sangat meningkatkan kesuburan tanah gitu. Nah, itu salah satunya biochar, sangat scalable juga. Kalau teman-teman mau Google lebih lanjut, ada namanya Sawa Eco Solutions, mereka adalah pemain terbesar juga. Ada juga Asosiasi Biochar Indonesia. Sekarang mereka yang sedang mendominasi perkembangan biochar di Indonesia gitu. Lalu tentunya kita ada blue carbon. Blue carbon ini sebenarnya beyond mangrove ya kalau di Indonesia. Jadi ada teman-teman pasti tahu mangrove biasanya banyaknya di Bali gitu. Sebetulnya banyak sekali nih tanaman-tanaman lain seperti seaweed, algae yang potensinya banyak sekali di pulau-pulau kita tapi um, belum di tap ke marketnya gitu. Entah kita masih nungguin investasi, entah kita masih nungguin teknologi gitu ya. But yeah, that's for blue carbon. Lalu ada direct air capture seperti yang tadi aku sempat sebutkan juga. Kalau avoidance, ya seperti renewable energy, ada cook stoves, jadi RED Plus juga ya, dan improved forest management gitu. Oke, bisa ke slide selanjutnya. Oke, suara aku masih kedengeran ya? Iya, kedengaran. Jelas, jelas, jelas. Oke, nah kita zoom out dulu mungkin ke global konteksnya ini bagaimana sih? Kalau berita terkini menunjukkan pasar karbon sukarela, sebetulnya banyak sekali skeptisisme ya. Market value kita sempat turun sebanyak 60%, dan banyak sekali skandal dan keraguan karena memang betul carbon market satu kompleks, kedua orang bertanya-tanya monitornya gimana sih, apakah transparan, apakah betul gitu kan. Jadi banyak sekali perusahaan yang memang menahan diri untuk membeli kredit karbon karena takut banget ini cuman greenwashing aja gitu. Dan ya memang betul banyak sekali proyek-proyek yang tergolong tidak efektif, tidak efisien. Dan di sisi lain pasar karbon ini dimanfaatkan oleh negara maju ya untuk mengeksploitasi negara berkembang seperti seperti kita, Indonesia. Um, Kalau ada konsepnya dari secara social science banget nih, itu namanya capital loss-in. Jadi ini adalah sistem di mana memang negara-negara kaya, mereka yang start industrial revolution duluan, tapi mereka datang ke Indonesia, mereka bilang, oh ini ada nih peluangnya, ada hutannya nih, coba kita beli, kita jadikan carbon credits gitu ya, kita commodify sebagaimana mungkin agar kita bisa kasarannya menghapus dosa. Jadi dari situlah banyak sekali orang-orang yang apa sih carbon market ini, cuman greenwashing dan sebagainya. Namun ya selain ada skeptisisme itu, sebetulnya kita banyak sekali pergerakannya karena memang belum ada framework yang sejelas carbon credits ini, carbon markets ini gitu. So far, walaupun carbon credits belum sempurna, this is what we can do for now gitu loh. Dan kenapa tadi aku udah sebutkan ada reduction and avoidance credits, ada juga removal credits karena jika dibarengi
mereka itu sebenarnya sangat efisien. Contoh seperti negara-negara di Eropa, Jerman, mereka tuh udah nggak ada tuh namanya fokus net zero target doang gitu. Net zero ada, tapi juga ada net negative emissions contohnya. Jadi mereka invest besar-besaran sekali ke carbon dioxide removal credits itu tadi. Contohnya seperti yang direct air capture, biochar dan sebagainya. Gitu. Jadi sebetulnya um, semua ini tergantung not only teknologi ya, tapi dari sisi market juga, apakah demand-nya ada, apakah supply-nya juga ada, dan apakah um, masyarakatnya juga tahu what we're talking about gitu. Disitulah pentingnya dialog-dialog yang sekarang kita sedang lakukan gitu. Oke, boleh next-nya lagi Kak Gita. Ya, ini untuk contoh aja untuk cap and trade systems by country. Jadi udah bisa dilihat yang sekarang in force ada sekitar 36 ya. Ini mungkin di next slide-nya juga akan aku jelaskan bedanya apa sih cap and trade system sama voluntary carbon market. Ya, yes, thank you Kak Gita. Jadi sebetulnya memang tipe-tipe carbon market yang utama yang mungkin teman-teman di sini udah lebih familiar. Yang pertama adalah compliance market. Dan globally, there are 73 carbon taxes or emissions trading schemes yang wajib ya, diwajibkan oleh pemerintah. Nah, ini turunan dari Paris Agreement. Jadi, kalau teman-teman pernah dengar NDCs atau Nationally Determined um, Credits, itu compliance market. Lalu ada voluntary carbon market juga, kalau ini market secara sukarela gitu. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya juga ada turunan dari Paris Agreement, namanya Article 6 Market. And Article 6 provides two market-based mechanisms. Dan yang pertama itu untuk achieve purchasing country, dan yang kedua, other international purposes. Jadi, halo, halo, aku masih kedengeran ya? Jelas, jelas, jelas. Oke, thank you. Nah, iya, mungkin aku mau tanya dulu nih teman-teman. Pernah ada yang dengar tentang compliance carbon market atau voluntary carbon market nggak? Boleh raise hand kalau ada yang mau sharing. Ya, Mas Muhammad Rainaldi. Boleh Mas kalau mau sharing. Halo, halo. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu kalau gitu. Halo, halo. Oh iya, nah Mas, boleh Mas kalau mau sharing. Ya, seperti yang di apa kan ada juga jelas di contohnya kayak misalnya perusahaan-perusahaan yang kita sebut apa namanya emiter terbesar ini, mereka memang di apa namanya disarankan atau memang diharuskan untuk punya inilah inisiatif untuk membeli kredit yang seperti dilakukan oleh Microsoft. Apalagi beberapa perusahaan-perusahaan energi ya, yang memang juga mereka melakukan voluntary mungkin dalam artian seperti tidak hanya membeli suatu apa namanya ya ini bisa dikatakan juga bagian dari CSR-nya perusahaan itu kan buat apa corporate social responsibility dan juga bagian dari ESG report mereka jadi ini merupakan karena voluntary ya jadi tergantung dari perusahaan sih dalam niatan mereka untuk apa namanya memberi sumbangsi kepada ini apa voluntary carbon market ini tuh sih Mbak dari saya. Oke, terima kasih Mas. Sip, ini aku lanjutin aja. Betul, seperti yang tadi disebutkan. Jadi, compliance carbon market, sederhananya, ini pasar regulasi yang dibuat oleh kebijakan pemerintah, contohnya EU Emissions Trading di Eropa atau sistem cap and trade, itu di California. Ada juga RGGI di Northeast of the USA, dan rencana Indonesia ke depannya untuk ya membangun lebih juga ya mengenai compliance market. Karena kemarin kita juga udah buka international tradingnya gitu. Lalu kalau versi sukarela, betul, ini tidak diatur oleh hukum untuk pembelian perusahaan atau individu secara sukarela membeli kredit karbon untuk offset emisi. Biasanya memang iya betul demi CSR, demi tanggung jawab sosial atau target net zero internal company tersebut gitu.
Yang bisa terlibat ya perusahaan, misalnya itu kalau ada Corsia, kalau teman-teman belum pernah dengar, Corsia itu um, dari sisi ini ya air flight sih ya, jadi penerbangan gitu. Dan standar dan verifikasi biasanya ditangani lembaga independen juga kalau voluntary carbon market gitu yang akan aku bahas juga setelah ini. Lalu kalau yang pada penasaran nih Article 6 karena aku juga baru belajar. Kalau Article 6 ini pasar karbon antar negara sesuai Paris Agreement. Jadi kategori baru yang lahir dari pasal 6 Paris Agreement dan intinya itu kerjasama antar negara untuk mencapai NDC-NDC mereka. Gitu. Oke, next slide Kak Gita. Yes. Nah, kalau slide ini lebih menggambarkan market value-nya aja. Kalau teman-teman pada tertarik untuk lebih lanjut atau memberikan angka ya, nih CCM memang growth-nya itu pesat 105%, tapi market sukarela ini lebih besar lagi gitu. Karena market sukarela kan nggak terlalu ketat ya, jadi metodenya tuh lebih beragam gitu. Bisa seperti tadi direct air capture, ada juga biochar dan lain-lain. Dan kebanyakan investor makin tertarik nih ke voluntary carbon market. Oke, next slide ya kita. Oke, sekarang kita ikuti perjalanan satu kredit karbon ya dari awal sampai akhir nih. Jadi yang pertama itu project design. Jadi ini dimulai dari ide proyek hijau gitu. Misalnya kelompok masyarakat berniat melestarikan mangrove atau sebuah startup ingin membangun fasilitas biogas gitu. Mereka akan desain yang namanya carbon project. Mereka akan menentukan bagaimana sih proyek ini akan mengurangi atau menyerap emisi, berapa sih estimasinya gitu, baseline-nya apa, dan memastikan proyeknya ini um, additional dalam arti tidak akan terjadi tanpa dana karbon. Jadi tambahan gitu ya yang tidak akan terjadi kalau kita tidak membuat project ini gitu. Jadi di tahap ini dipilih juga standar apa sih yang akan dipakai. Misal mau pakai Verra atau Gold Standard dan lain-lain. Lalu lanjut kita ke validasi sebelum proyeknya jalan. Dokumen desain proyek atau project design document itu namanya biasanya harus divalidasi dulu oleh pihak ketiga independen. Jadi auditor tersebut atau verifikator tersebut harus sesuai standar yang dipilih. Kalau udah lolos, proyek tersebut didaftarkan dalam sistem standar karbon. Dari situ baru proyek dijalankan di lapangan. Jadi hutannya dilindungi, panel suryanya dipasang, pohonnya ditanam, dan sebagainya. Dan selama ini dalam proses ini monitoring dilakukan untuk mengukur hasil emisi yang sudah dihindari atau diserap gitu. Jadi jangka waktu monitoring bisa tahunan, sebetulnya lama sekali ya. Di contohnya proyek reforestasi gitu, mungkin monitor pertumbuhan pohon dan karbonnya terserap selama 5 tahun sebelum klaim kredit pertama. Gitu. Memang sangat lama. Lalu ke verifikasi juga ini secara berkala hasil pengurangan atau penghilangan emisi proyek harus diverifikasi secara independen. Itu. Ini untuk memastikan juga kredit yang akan diterbitkan itu akurat ya. Jadi tidak ada double counting dan sebagainya. Lalu dari issuance, setelah diverifikasi, standar standar akan menerbitkan kredit karbon ke akun proyek tersebut. Statusnya menunjukkan 100.000 nih, 100.000 ton CO2 yang berhasil dihindari tahun ini. Maka 100.000 carbon credits akan langsung dibuat dalam registry elektronik gitu. Dan setiap kreditnya punya ID yang unik gitu. Kredit itu lahir udah bisa nih diperjualbelikan kalau udah masuk ke registry itu. Dari si perdagangan. Produk yang udah terbit ini bisa dijual. Jadi proyek bisa menjual langsung pembeli, misal perusahaan X gitu, seperti Microsoft ya, atau melalui perantara atau broker, itu bisa juga. Indonesia sekarang sudah ada bursa karbon ya, atau carbon exchange yang sudah diluncurkan. Itu akan menjadi tempat transaksi all the way to the right hand side. Retirement itu apa? Again di registrinya ya siapa yang retire untuk emisi apa tanggalnya dan sebagainya gitu. Lastly, of course, there's the reporting. Jadi pihak yang melakukan retirement ini akan melaporkan bahwa mereka sudah offset emisi nih, udah beres gitu. So ya, sepanjang ini penting tadi, seperti yang sudah tadi aku sebutkan juga, ini tuh. Mungkin lanjut dulu kita
Nah, sebelum kita masuk ke challenges marketnya apa aja sih? Kita masuk dulu nih ke standar standar karbon. Yang pertama gold standard dan mereka yang paling besar, very globally recognized. Strength gold standard memang sangat align dengan SDG. Align dengan SDG artinya apa? Mereka consider juga nggak cuma emisi-emisi ini. Pelajari juga. Ya, silakan aja, silakan lanjut aja. Oke. Sip. Ya, boleh next slide-nya. Karena ini sangat sangat teknis juga. Nah, ini lebih jelasnya ekosistem perdagangan karbon ya. Jadi ada pelakunya, ada pasar primer, ada pasar sekunder gitu. Tadi aku sudah memperjelas pelakunya siapa aja sih. Ada pelaku usaha, jadi company-company, project developers, ada korporasi, institusi keuangan dan perantara, dan sebagainya gitu. Pasar sekundernya di sini, the biggest key player itu IDX Carbon. Jadi kita registrinya semua lewat carbon exchange ini, gitu singkatnya. Mungkin nanti teman-teman bisa nanya di sesi Q&A. Kita keep dulu questions-nya. Boleh lanjut kayak kita. Ya, ini forest carbon potential. Boleh di skip juga for time constraints. Ya, nah kita sudah bahas konteksnya dan teknis dari carbon markets. Kita lanjut ke analisa challenges atau tantangan pasar karbon. Sebetulnya apa aja sih? Gitu. Kalau spesifik di pasar karbon Indonesia juga apa aja gitu. PR-nya banyak sekali betulnya. Jadi we've already talked about lack of transparency, banyak sekali greenwashing, prices juga masih sangat rendah di Indonesia gitu, dan impact-nya apa aja gitu kan. Nah, spesifik di Indonesia nih regulasi dan kelembagaan ya mungkin. Jadi Indonesia baru saja meluncurkan bursa karbon itu di 2023. Tantangannya adalah kerangka regulasi ini masih baru, jadi masih sangat evolving. Jadi ada beberapa pemangku kepentingan seperti KLHK dan SRN, ada juga OJK, tapi ini belum ada sinergi yang jelas agar tidak tumpang tindih. Banyak pelaku yang masih bingung juga dengan prosedurnya. Banyak juga yang masih nungguin nih investor asing gimana sih tertariknya di bidang mananya. Jadi kita policy itu paralysis ya bahasanya, masih nunggu-nungguan gitu. Dan of course the first one juga knowledge gap karena market ini baru. IDCTA sebagai asosiasi juga banyak yang sangat masih belajar gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu dari perusahaan yang ingin sekali terlibat dengan carbon trading ini, kita masih sama-sama belajar. Yang kedua itu adalah carbon credit price di Indonesia. Ini kita sangat amat murah ya, sangat amat buruk dan cenderung bisa dimanfaatkan atau dieksploitasi. Again, dari sisi capital loss yang tadi, Western countries bisa aja masuk ke Indonesia bilang oke, aku mau beli nih carbon credits semua di lahan ini gitu kan, bisa aja dari Kalimantan gitu misalkan, karena saking murahnya gitu. So itu yang harus kita perbaiki, harga karbon di pasar domestik. Transaksi di bursa karbon Indonesia pertama itu sekitar 69.000 per ton atau 5 US dollars. Jadi ini harus sangat amat dinaiki. Pajak karbon ITS aja di $50 gitu. Singapura di $25 gitu. Jadi banyak sekali yang harus kita perbaiki. Lalu integrity of the project juga. Kalau dari sisi SRN sendiri banyak sekali terminologi atau kosakata konsep-konsep yang belum secara jelas dipaparkan di dalam perpres dan sebagainya juga. Jadi ya dari sisi ambiguity, transparency, etc. Dari SRN juga project detailnya masih kurang transparan gitu. Oke, bisa dilanjut, Vegeta. Nah, kita tadi banyak sekali ya nyebut soal integrity gitu. Gimana caranya agar lebih transparan, lebih jelas gitu carbon creditnya tuh dari mana gitu asalnya. Dan apa sih carbon credit yang berkualitas itu? To put it simply, carbon credit that you can trust truly represent 1 ton of carbon dioxide mitigated with real, variable, additional, and permanent impact. Jadi high integrity credits harus memenuhi kriteria yang sangat ketat. Contohnya yang pertama itu additionality. Pengurangan emisi yang terjadi dan tidak akan terjadi tanpa ada uang dari kredit karbon. Jadi jika proyeknya business as usual, dia berarti tidak additional gitu.
Lalu yang kedua adalah accuracy in quantification and permanence. Jadi emission reductions or removals, mereka harus di measure dan diverifikasi secara akurat. Dan metodologi ilmiah yang dipakai itu harus ada auditnya. Jadi misal proyek reforestasi hitung serapan karbon pakai metodenya apa, itu harus di-approve, ada buffernya. Mungkin Mas Novel ini bidangnya Mas Novel sekali ya. Jadi boleh Mas Novel kalau mau sharing lebih juga. Lalu untuk permanence, khusus removal, misalkan hutan tanam, harus dijamin nih penyimpanannya permanen. Karena ada resiko kebakaran hutan misalkan, itu juga harus dipantau. Gitu. Banyak standar buat buffer pool credit untuk menutup kalau ada proyek yang gagal misalkan. Lalu of course sustainable and co-benefits. Jadi proyek tidak merusak aspek lain seperti melanggar hak masyarakat adat, menggusur rumah-rumah adat dan sebagainya. Lalu setelah berbagai skandal ya, dari banyak sekali desakan untuk high integrity credits ini gitu. Jadi biasanya seperti tadi Sawa Eco Solutions, mereka sudah masuk registry namanya Puro Earth. Boleh aku type juga di message biar teman-teman bisa lihat Puro Earth. Nah, ini registry karbon yang high integrity banget. Kalau udah masuk Puro itu kreditnya bisa dijual secara mahal karena sangat rigorous auditingnya, auditornya dan segala macam. Tuh. Oke, sisi baiknya ya, demand untuk carbon credit berkualitas ini meningkat seperti yang aku bilang. Jadi, ya, hopefully we see more progress in that sense. Boleh next slide, Kak Gita. Yes, ini summary yang udah aku jelaskan tadi. Jadi ada additionality, permanence, jangan sampai ada leakage, dan ensuring ada co-benefit. Nah, co-benefit ini aku jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Ya, ini tadi kita udah bahas ya mengenai SDGs. Co-benefits itu biasanya enaknya bekerja dengan alam, itu biasanya co-benefits datang dengan sendirinya juga. Jadi, misalkan kalau kalian pernah dengar SMPP atau Sumatra Meringue Peatland Project, itu mereka sempat bikin klinik kecil juga di tengah-tengah hutan untuk membantu akses masyarakat ke healthcare gitu. Nah, itu contoh yang jelas sekali untuk better improved health conditions ya. Lalu ada juga better education. Kalau teman-teman dari Society Renewable Energy kemarin yang sempat aku ajak ngobrol juga, biasanya mereka pasang solar panel surya. Lalu mereka juga lanjut untuk mengedukasi masyarakat setempat. Jadi panel surya tuh pentingnya apa sih, gimana cara kerjanya dan lain-lain, gimana cara maintainnya gitu. Jadi ada dari sisi itunya juga, of course dari sisi biodiversity-nya juga. Kalau kita make sure kita protect hutannya secara benar, infrastrukturnya diatur secara benar, pasti tidak merusak lingkungan dan spesies sekitar. Gitu. Oke, next slide Kak. Nah, masa depan pasar karbon ini akan sangat ditentukan oleh 3 faktor. Jadi yang pertama, teknologi, yang kedua, kebijakan atau policy, dan yang ketiga itu kita-kita sebetulnya. Jadi generasi muda yang mau belajar. Jadi makasih teman-teman kalau udah join webinar ini, kalian udah di on the right track ya, udah mulai small steps untuk belajar gitu. Jadi teknologi, this is where it gets really exciting karena teknologi bisa meningkatkan efisiensi dan kredibilitas pasar karbon. Contohnya penggunaan AI atau machine learning, kecerdasan buatan, itu juga membantu remote sensing untuk MRV. Lalu contohnya bisa dari Microsoft AI for Earth Platform, ini telah digunakan di hutan Amazon di Brazil untuk memantau hutan dan sudah berhasil mengurangi biaya hingga 50% untuk MRV itu sendiri gitu. Dan pada proyek-proyek di sana dulu verifikator harus jalan kaki di hutan untuk ukur pohon, tapi sekarang semuanya udah pakai satellite imagery ya, udah pakai satelit. Jadi ada AI yang menganalisa tutupan lahan otomatis gitu. Lalu di Singapura juga udah ada Climate Impact X, dan ini mereka memakai blockchain untuk melacak 12 juta kredit yang mereka perdagangkan untuk mengurangi resiko kredit ganda tadi atau penipuan di double countingnya. Gitu. Lalu kalau dari sisi polisi sendiri, tanpa dukungan kebijakan yang tepat, kita semua tahu pasar karbon itu sulit sekali berkembang. Jadi pemerintah perlu membuat regulasi yang sangat ambisius, tapi juga fleksibel. Contohnya carbon pricing nih. Indonesia kan merencanakan pajak karbon 30.000 per ton ya, itu sekitar $2. Dan sebagai pemulaan,
akan dinaikkan juga secara bertahap. Tapi kalau kebijakan ini konsisten, mungkin ada demand yang akan datang. Sebenarnya dari sisi demand juga kita sudah melihat banyak sekali company-company dari luar yang sudah makin mau spend karena sudah masuk nih seperti tadi enhanced rock weathering. Recently ada startup juga yang baru sign offtake agreement sama US Asset Management, namanya Tambora kalau teman-teman mau Google juga. Jadi banyak sekali sebetulnya perkembangan di market ini, namun memang secara inovasi, secara finansial kita masih tergantung sama luar negeri ya, investasi luar negeri dari asing gitu. Oke, lanjut ke next slide. Nah, ini kenapa sih kita di sini sedang berkumpul? Itu karena pemuda punya peran yang sentral dalam menggerakkan isu pasar karbon ini. Jadi we are the ones who will see the long-term impact. Kita yang akan berkontribusi di berbagai sisi sebagai inovator teknologis misalkan, penggiat komunitas, dari peneliti, advokat kebijakan gitu. Contohnya banyak startup offset atau carbon tracking yang didirikan anak muda yang paham coding gitu, misalkan atau paham climate science. Jadi banyak sekali sekarang komunitas pemuda yang juga bisa membantu memastikan transparansi gitu. Dan disitulah role dari IDSTA Youth gitu. Boleh next slide Kak Gita? Ya, mungkin boleh Q&A dulu sebelum aku lanjut memaparkan tentang IDSTA-nya. Kembali ke Mas Novel ya. Oke, thank you Mbak Cynthia. Saya kira pemaparannya sangat kompleks sekali, sangat rigid dan sangat kompleks buat kawan-kawan. Saya kira tadi teman-teman di sini sudah ada yang bertanya, minimal di chat ada sekitar 4 atau 5 pertanyaan. Saya bantu bacain ya. Yang pertama itu eh, terkait dengan apakah Mbak Cynthia pernah punya pengalaman dengan MRV, standarnya Vera. Yang pertama, terus yang kedua terkait dengan tadi sudah disampaikan berapa harga karbon kredit. Price floor for Indonesia is about 30.000 ya, kalau nggak salah $2. Ya. Terus bagaimana owner perusahaan tambang or industri yang menghasilkan karbon yang berbasis karbon trade, apakah boleh? Ya ini pertanyaannya cukup cukup menarik. Terus ya, yang tiga untuk dari chat. Ya. Boleh dijawab dulu. Kita tunggu yang Oke, ini pertanyaan. pertanyaan dari Mas Hamzah ya. Kalau MRV dari sisi IDCTA, ya karena kami juga ada project-project, boleh nanti di-share aja nomor aku kalau mau tanya lebih lanjut dari pengalaman MRV Standard Fair. Lalu mengenai industri atau industri yang menghasilkan karbon yang berbisnis carbon trade, apakah boleh? Iya, justru itu dia target target-target dari pemerintah ya, dari company-company batu bara. Of course, sangat di encourage untuk membeli carbon credit itu karena dari situ untuk membalance emisi pasti sudah ada internal internal targetnya untuk net zero juga gitu. Kalau dari sisi mungkin owner perusahaan tambang batubara ini individu atau bagaimana ya Mas Andri? Mungkin boleh diperjelas. Tapi memang sesuai yang tadi sudah saya paparkan juga dari compliance carbon market atau ETS atau yang regulasi wajibnya itu memang usually coal industry yang memang harus um, emisi karbonnya di retire gitu. Ya, Mas Hadi Amin Kadir. Ya, beliau ini Ya, ya, bisa kedengaran. expertnya Oke, untuk verifikator mungkin. Oh, Silakan Pak. ya, terima kasih Mas Noval, Mbak Cynthia. Ya, saya senang sekali bisa kedengaran ya, sorry. Jelas. Ya, senang sekali bisa ikut hadir dalam apa namanya malam ini ada webinar. Ya, of course we are on the right track ya. Setuju sekali bahwasanya kita ini Indonesia punya resources ya yang sangat besar, utamanya khususnya terkait karbon. Tentu kita melihat bahwa kita punya hutan yang luas, terus kita punya waste residu yang ya potensial untuk
nanti dikaitkan dengan eh, pengurangan apa namanya pengurangan emisi begitu ya. Eh, Mungkin Mbak Cynthia ya, mungkin saya sedikit ingin apa namanya menyinggung bahwasanya terkait standar tadi itu kan kita letaknya paling bawah ya kalau saya tadi lihat itu Gold Standard, Vera, ACS, Indonesian SRN. Eh, Namun kalau kita mau lihat bahwasanya Indonesia kita pemerintah Indonesia itu sudah Putus suaranya Pak Heidi. Ya, sepertinya terjadi Tambah Mas. gangguan. Oh ya, Ya, saya Andri yang tadi melanjutkan atau pertanyaan. paling Oh, dengan Pak siapa? Andri, Oh ya, silakan Pak Andre. ya, yang tadi kan terkait misalnya saya salah satu owner di perusahaan tambang. Sementara di Indonesia ini belum menerapkan pajak nih atas atas pajak karbon atas kegiatan tambang ini yang menciptakan karbon, kan. Nah, terus saya membuat perusahaan lagi dengan merawat hutan untuk mendapatkan karbon kredit nih. Terus karbon kredit saya jual. Apakah akan ditrace perusahaan saya ini terkait kepemilikan perusahaan tambang atau perusahaan yang memang menciptakan karbon? Seperti itu yang tadi saya maksud. Ya, clear. Pak Heidi ada Pak Heidi? Mungkin, oh ya, silakan dilanjutkan. oh ya, aduh minta Ya, maaf, aduh di sini hujan, saya di Jakarta lagi. Ya saya lanjutkan ya, singkat aja, mohon maaf ya. Nah, ya, jadi pemerintah Indonesia sebenarnya sudah punya aturan, sudah punya rule yang lengkap mungkin menurut saya, bahkan sudah banyak sekali. Bahkan kami sendiri itu eh, salah seorang lah mungkin. Ada teman-teman lain juga kita dari teman-teman Pak Noval juga dari Unhas itu. Kami selaku ini sebenarnya auditor, verifikator, validator. Jadi salah satu dokumen yang harus disiapkan untuk menuju ke sana adalah ada namanya DERAM, ada namanya LCAM dan sesuai aturan yang ada itu bahwa semua dokumen-dokumen itu harus divalidasi atau dan diverifikasi oleh tenaga yang telah memiliki sertifikat BNSP. Kita kalau di Indonesia kan BNSP ini. ya, Nah, kami ada 10 orang yang sudah memiliki status itu, verifikator validator. Ya, jadi kembali lagi sebenarnya ya tantangannya besar ke depan, tentu sangat sangat berkaitan dengan kegiatan kita malam ini. Artinya ya kita mungkin semakin semangat. Mudah-mudahan sih eh, kondisi yang lain juga ikut mendukung sehingga pasar karbon ini, karbon market ini bisa diimplementasikan ke depannya dengan baik begitu. Mungkin itu aja Mas Novan, Mbak Cynthia dari saya. Terima kasih. terima kasih. Menarik banget. Ya, ada lagi pertanyaan mungkin? Ya, jadi Halo, tadi, halo. ya, halo, Mungkin saya boleh bertanya terkait dengan emisi karbon. dengan siapa? Pak, Saya Pak Muhammad Rinaldi ya? Muhammad Renaldi, Ya, ya kebetulan mahasiswa PhD di bidang Carbon Emission Management di Hungari. Jadi sangat inline dengan apa yang Mbak Cynthia sampaikan tadi. Kebetulan juga relate dengan paper yang saya sedang kerjakan terkait dengan ini apa namanya pajak karbon tadi, carbon tax rate-nya kan $2. Sedangkan rata-rata untuk capture cost per ton, khususnya kita menggunakan salah satunya menggunakan teknologi membran CO2 itu kan melebihi dari harga carbon tax tersebut. Nah, ini kan sebenarnya perusahaan kan pasti melakukan eh, cost benefit analysis lah terkait dengan apakah mereka membayar carbon tax atau menghindari carbon tax dengan mengurangi reduksi atau mereka tadi menghandle sendiri try untuk capture begitu. Nah, dari Mbak Cynthia sendiri sebenarnya dilemanya di mana begitu? Apakah perusahaan
sengaja emisi karena kita lihat bahwa skema Indonesia ini sangat rendah harga karbonnya dan kalau dibandingkan dengan ke capture cost-nya itu kurang lebih sekitar 20 sampai $25 per ton. Jadinya kan perusahaan juga merasa rugi begitu untuk mengurus karbonnya begitu. Jadi dari Mbak Cynthia sendiri apakah bagaimana melihat hal ini? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas dan juga semua yang sudah bertanya di chat. Ini mungkin satu tema ya. Mengapa sih sebenarnya harga karbon di Indonesia itu cenderung rendah? Mungkin dari situ dulu. Beberapa faktornya sudah saya paparkan sedikit terhadap rendahnya harga karbon di Indonesia. Jadi yang pertama itu regulasi sih, yang paling penting. Jadi regulasi yang belum sepenuhnya jelas dan pasti karena sangat amat tidak pasti, termasuk soal mekanisme perdagangan internasional juga yang baru saja dibuka, dan penerapan pajak karbon, betul Mas Muhammad. Jadi menciptakan keengganan juga untuk pelaku pasar untuk berinvestasi dalam skala besar gitu. Karena kalau nggak ada investasi, harga kita juga menurun. Terus kan market rate kita masih jauh di bawah gitu. Dan dari sisi verifikasi juga SRN, again karena belum ada secara transparansi kita secara global juga belum um, sesuai atau align ya sama seperti Vera dan gold standard lainnya. Jadi sangat sulit untuk kita berkompetisi di pasar gitu. Yang kedua mungkin permintaan atau demand di domestik yang masih terbatas tadi. Jadi kesadaran dan kewajiban perusahaan domestik untuk membeli kredit karbon masih memang belum setinggi di negara-negara lainnya gitu, khususnya di Eropa atau di North America ya. Jadi implementasi mekanisme cap and trade ini atau pembatasan emisi dan perdagangan kuota yang belum sepenuhnya merata di berbagai sektor sangat amat mempengaruhi Mas gitu untuk rendahnya demand sendiri itu. Lalu ada penundaan implementasi mekanismenya juga, penundaan dalam penerapan mekanisme penentuan batas emisi atau cap tadi ini dan pajak karbon yang menahan laju pertumbuhan permintaan atau demand yang tadi gitu. Again, kembali ke standar sertifikasi dan verifikasi kita yang juga belum optimal ya. Jadi banyak sekali kekhawatiran akan standar sertifikasi dan kurangnya tenaga ahli dalam penilaian proyek-proyek karbon di Indonesia, khususnya kredibilitas kredit karbon seperti tadi Pak Andri baru bikin juga nih satu auditor sendiri. Tapi again the big question is apakah sistemnya yang dimau yang diinginkan oleh demand-demand seperti perusahaan besar seperti Microsoft yang emang nyari carbon credit di Indonesia gitu. Penetapan harga awal memang dari Indonesia sangat amat rendah, jadi harga dasar karbon saat peluncuran kemarin menciptakan insentifnya kurang kuat ya bagi perusahaan untuk mengurangi emisi secara drastis gitu. Jadi again kembali ke tadi query-nya Mas Andri juga, kalau masyarakat Indonesia ditanya carbon credit itu apa, mereka banyak yang oke, emisi karbon diperjualbelikan gitu. Bapak punya company nih, Bapak mau nggak beli carbon credit harganya sekian gitu. Yang ditanya pasti return on investment-nya berapa gitu kan, IRR-nya berapa. Nah, itunya belum jelas bagaimana company lain juga ingin membeli gitu dan khususnya demand dari perusahaan-perusahaan asing gitu. Hopefully itu menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai tema kenapa kita rendah harganya. Lalu ada juga ya keterbatasan infrastruktur, jadi sangat-sangat kurang dari sisi itunya tadi, nggak cuma teknologi tapi policy-nya sendiri gitu. Belum transparan gitu. Oke, hopefully that answers the question. Lanjut mungkin Sepertinya ke Mas Novel. pertanyaan yang dari Pak Muhammad Renaldi tadi terkait dengan apa namanya tidak tidak seimbangnya antara kos yang dikeluarkan untuk MRV dan harga pasar menyebabkan mungkin terjadi goncangan atau tidak minatnya di market karbon itu gimana tuh Ya, tanggapannya? Ya. Ya, again, betul. lagi-lagi kita bisa apa? Karena kita hanya nungguin policy dan regulasi dari pemerintah juga ya. Bagaimana dari sisi IDX-nya mungkin dari Indonesia Carbon Exchange-nya, progresnya bagaimana, ke depannya gimana, apa yang akan mereka lakukan untuk again mengincentivize domestic company-company domestik untuk menjadi participants di carbon markets ini gitu. Jadi memang tantangan terbesarnya dari policy. Unfortunately, policy di Indonesia memang sangat mengikuti market juga gitu. Kalau misalkan ada business model yang oke gitu, masukin cuan ke Indonesia, pasti polisinya sebenarnya mengikuti. Tapi usually mereka lihat dulu apakah ada infrastruktur dan investasinya gitu. Apakah yang masuk adalah pemain dari Singapura misalkan,
Kalau itu, kalau ada pemain dari Singapura atau misalkan dari Jerman atau teman-teman di UK gitu, mereka pasti melihat, oh oke, mereka lebih berpengalaman nih, lebih ada kredibilitas gitu. Jadi sebenarnya dari kitanya sendiri masih nunggu-nunggu, dari pemerintah sendiri tuh kita masih nunggu arahan gitu. Sayang sekalinya di situ. Gitu. Ya, Kalau pertanyaan yang terkait tambang tadi, Pak siapa namanya tadi ya? Pak Kemudian Andri. ya, kemudian ingin membuat perusahaan yang mengcreate mengcreate untuk emisi karbon, mana untuk menyerap emisi karbon untuk perusahaannya sendiri itu gimana? Ya, kembali lagi, apakah sudah terdaftar di SRN atau belum? Again, tapi tantangannya SRN saja belum transparan, jadi bagaimana verifikasinya juga bisa transparan gitu. Banyak sekali tanda tanya dari sisi itu ya Pak Andri. Tapi mungkin mulai dari company tambangnya Pak Andri sendiri, kalau memang mau secara in-house membuat carbon credit developer sendiri, ya harus sebagaimana mungkin kerjasama dengan pihak SRN. Gitu. Mau nggak mau, karena semua registernya lewat mereka so far. Ya, tambahan untuk Pak Andri itu biar nggak buat perusahaan baru juga nggak apa-apa, bisa aja langsung kemudian mengcreate inovasi sendiri untuk apa menyerap karbon ataupun inovasi-inovasi lain untuk itu bisa dihitung asal bisa terregistrasi di SRN. Itu mungkin sedikit tambahan. Terus ada pertanyaan dari Pak Jos Fernando. Ya, terima kasih Pak Noval. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Jelas, jelas, jelas. Ya. Eh, Sebelumnya terima kasih, ini acara yang sangat bagus ya, mengumpulkan banyak anak muda. Saya langsung ke pertanyaan aja. Dalam sistem perdagangan karbon kan salah satu hal yang penting untuk dilakukan adalah bagaimana menjaga tutupan lahan itu gitu ya. Nah, kalau di step salah satu step paling awal kan sebenarnya inventarisasi gas rumah kacanya emisinya seperti apa. Kalau dari Kasintia sendiri atau mungkin Pak Noval, kalau di Indonesia kan ada sedikit dilema ya terkait dengan sistem inventarisasinya. Seperti kita tahu, kalau dari salah satu kementerian ada menggunakan A, kementerian B menggunakan A. Kita sebutkan saja ada namanya Aksara, kemudian ada juga SRN, kemudian ada SiteSmart. Kira-kira kalau dari Kasintia, kalau pasar global itu apakah setiap negara punya standar perhitungan sendiri atau ada mengacu ke satu standar internasional seperti itu? Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Mas Jos. Saya kira bisa Mbak Cynthia tadi di slide berapa terakhir tuh sempat dijelaskan. Iya, boleh. Ya, kalau di sebetulnya memang negara-negara Eropa mereka langsung ke Vera atau Gold Standard. Kalau di Amerika ada namanya ACX, di Singapura juga mereka ada sendiri. Kalau di Indonesia ya kita juga ingin mengikuti ya, makanya kita bikin SRN gitu. Sebetulnya SRN ini dari kayaknya bulan lalu pemerintah sudah memang mereka declare kalau mereka ingin lebih align dengan Plan Vivo. Kalau tadi Mas Jose ya, ya kalau Mas Jose pernah dengar Plan Vivo itu yang secara skala Southeast Asian lebih relatable ya sama apa yang kita butuhkan di pasar dan resources Indonesia sekarang gitu. Jadi ya kita masih mencoba agar SRN-nya juga lebih align dengan international standards, tapi ya all around the world. Again, kenapa tantangan terbesarnya adalah tidak ada satu badan khusus yang sentral saja selain ICVCM. Ya karena itu tadi, jadi banyak yang mencoba untuk adapt sebagaimana mungkin yang cater to what their country needs gitu. Ya, hopefully that answers the question. Mas Novel mungkin ada tambahan? Justru mau bertanya sih sebenarnya. Oh ya, Yang terkait dengan yang Mbak Cynthia sebutkan tadi Pure Euro kalau nggak salah ya. Apakah Plan Vivo. uh, apa ya? Kalau nggak salah dengar tadi. Ada Yes, ya. yes, Plan Vivo Foundation. Oke. Mm-mm. Itu oh ya, oke oke. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari chat itu pertama dari Mas Erwin, apakah karbon yang dijual termasuk dalam hitungan target Indonesia dalam penurunan emisi? Maksudnya mungkin masuk di NDC ya atau enggak pertanyaannya. Terus dari Heri Laila, sebenarnya ada kelompok tani yang berminat ikut dalam tren karbon ini, gimana mendorong kelompok tani dapat karbon kredit? Yang ketiga izin tanya Mbak Cynthia tentang Indonesia
untuk pasar karbon itu salah satunya harga terendah. Bisa dijelaskan, saya kira yang tadi sempat dijelaskan sama Mbak Cynthia. Dan terakhir dari Pak Hamzah ada 3 pertanyaan terkait dengan apa yang menyebabkan harga sangat rendah. Terus kedua, tadi dikatakan mengenai karbon yang di Iceland perlu luasan yang diikat raksasa. Apakah ada minimal luas proyek? Oke, minimal luas proyek yang ditanyakan. Dan apakah harga yang ditawarkan per karbon ton ekuivalen sama dengan tipe carbon offset? Terakhir, apakah paparan bahwa di Brasil sudah dilakukan digital MRV? Boleh diceritakan tentang detailnya? Silakan, Mbak. Oke, ini aku mulai dari ini dulu yang pertanian ya mungkin karena waktu kemarin ISF aku juga sempat riset mengenai biochar subsidies. Gimana sih kalau misalkan petani juga involved di carbon markets gitu. Kalau kemarin itu aku sempat riset mengenai biochar, jadi aku bikin nama frameworknya Biochar for Sustainable Agriculture and Climate Program. Jadi this aims to foster the adoption of biochar di Indonesia, khususnya di agrikultur ya, to address nggak cuman waste management tapi juga membantu farmer prosperity. Jadi reallocation of 7% dari existing fertilizer subsidy budget kita gitu. Jadi annual budgetnya itu di sekitar di 2T atau 130 USD dan ini mengikuti framework yang sudah ada di India. Jadi biochar udah masuk ke petani-petani kecil gitu dan mereka bisa sebetulnya. Jadi Pak Heri ya mungkin ini tadi kelompok tani berminat. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Heri sebenarnya banyak sekali dari sisi polisinya yang kita bisa melakukan, especially menggunakan National Medium Term Development Plan atau RPJMN untuk 2024 2029 itu sebenarnya bisa banget dialokasiin budget pemerintah ke biochar gitu. Kalau mau tahu lebih lanjutnya lagi boleh nanti aku kirim ke teman-teman PPI Dunia juga slide aku dan link YouTube kemarin aku presentasi. Lanjut pasar karbon sudah dijawab. Sekarang lagi banyak perusahaan tambang yang melakukan penghijauan. Penanaman yang mereka lakukan itu suatu saat akan diklaim karbonnya oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Mas Rajab mungkin mau dipaparkan lebih lanjut. Ini maksudnya in-house seperti Pak Andri tadi atau Ya, bagaimana? seperti 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 dan Pak Andre sepertinya. Oke, oke. Ya, mungkin itu sudah dijawab juga ya. Jadi as long as terdaftar di SRN, itu bisa diklaim. Betul. Tadi ada pertanyaan mengenai direct air capture ya, Mas Novel. Ini di chat aku nggak ada. Karbon di ice, oh ini ya di Iceland perlu luasan yang bisa dikatakan raksasa. Apakah ada minimal luasan project area? Nah kalau ini secara teknisnya aku tidak tahu angkanya, tapi boleh di Google. Ini aku kasih linknya. Jadi pemain besarnya namanya Climeworks. Nah mereka ini baru tanda tangan offtake agreement juga sama company-company Jepang seperti Mitsui. Nah Jepang sekarang carbon dioxide removalnya sangat banyak juga investasi. Jadi ya boleh di riset lebih lanjut kalau penasaran mengenai Climeworks dan direct air capture. Aku juga ada sempat ngobrol sama teman dari Mission Zero. Ini mereka bikin direct air capture bagaimana secara scalable. Mereka sempat jual juga ke Canada dan hasilnya itu sebenarnya bisa mereka jadikan fuel untuk pesawat juga. Jadi banyak sekali sekarang perkembangan teknologi dari sisi carbon removal yang lebih scalable, nggak cuman skala besar gitu. Dipaparkan bahwa di Brazil sudah dilakukan digital MRV. Diceritakan lebih detail atau nama proyek yang terregistrasinya apa? Ya, jadi di Amazon ini bisa aku kirimkan linknya juga. Dari Mas Novel mungkin ada yang mau ditambahin karena Mas Novel risetnya tentang ini ya. Aku juga penasaran. Mas Nuk tuh yang risetnya tentang karbon. Oh, yang tadi digital verification itu siapa? Mas Nugraha kah? Ya, Mas Nuk Eh, yang gimana? Gimana tadi pertanyaannya? Maaf. Untuk MRV kehutanan. Eh, saya, saya, iya, saya juga masih belajar kayak masih kurang kurang tahu. Mungkin bisa di ya, mungkin ada yang lebih paham. Oh, oke. Iya, ya kalau ya Mas ya Novel. sedikit sedikit nambahin, bukan bukan menjawab. Kalau pengalaman saya di 2000 berapa ya, 2012 kalau nggak salah, 2013 itu project Red Plus.
sertifikasinya dari Plat Vivo didanai oleh kemitraan. Di lokasinya di daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan itu kita buat proyek dokumen desain dan memang cost-nya sangat 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 besar. Cuman di beberapa tahun terakhir di akhir presentasi Mbak Cynthia saya sangat sangat tertarik terkait dengan bagaimana implementasi AI itu sangat betul-betul bisa mereduce cost dari proses-proses karbon sertifikasi itu. Itu yang menurut saya yang perlu perlu apa? Perlu kita genjot lebih 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 baik lagi selain meskipun di sisi sisi lain ada harga yang kemudian menjadi barrier untuk Indonesia. Nah, sedangkan di pasar-pasar Europe sampai puluhan berapa ya harga 80 sampai 90 euro misalnya. Di kita ini masih main di 5 itu kan kita ada barir juga tuh di situ. Kita nggak bisa masuk ke pasar Europe. Nah, tadi itu saya ingin bertanya apakah pure art itu yang tadi Mbak Cynthia sampaikan apakah kita bisa mengakses ke situ atau enggak kayak gitu. Terus yang terkait dengan bagaimana MRV di dilaksanakan saya kira sangat 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 teknis sekali bagaimana itu diverifikasi harus buat plot permanen dan berbagai macam metode yang saya kira metodenya tidak untuk mengapa tidak di tidak tidak begitu straight tapi kita harus betul bisa menjelaskan dan itu bisa apa kita harus menghindari bahwa itu kita kemudian terlalu men-scale up dari hasil itu kan terkait metode apa yang saya pakai itu sangat tergantung dari tujuan saya. Saya bisa membuat satu plot hutan itu menjadi 8 ton karbon ekuivalen atau bisa jadi sampai 20 ton ekuivalen tergantung dan bagaimana kita bisa menjustifikasi komunikasi tersebut. Tapi saya kira ini sangat 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 teknis sekali. Di beberapa perkembangan terakhir, beberapa perusahaan-perusahaan besar itu ingin kemudian melakukan dulu pre-assessment sebelum kemudian sampai ke tahapan MRV ataupun proses sertifikasi itu. Nah, proses pre ini sudah banyak dilakukan oleh teknologi-teknologi AI. Itu sangat-sangat membantu sekali bahwa ini project visible atau enggak, masuk atau enggak dalam hitungan-hitungan dalam pembelian karbon itu termasuk dengan harga cut. Tapi sayangnya di Indonesia betul kendala sangat 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 krusial bahwa harga itu sangat sangat rendah. Itu mungkin sedikit tambahan. Terakhir Mbak Cynthia tadi ada yang di atas tuh terkait dengan membahas community. Saya kira sangat sangat penting juga kita sedikit bahas bahwa sepertinya mainan karbon ini hanya orang-orang yang apa punya knowledge di situ, punya skill, punya akses, punya eh, ya orang-orang elit lah, kurang lebih seperti itu kalau kita bahas sekali. Tapi satu sisi community di sekitar hutan dan khususnya kalau di kehutanan ya, perhutanan sosial yang kita sebut itu justru punya akses lahan yang sangat besar sekali dan dia justrunya orang yang perlu dapat mendapatkan dampak dari situ. Itu kira-kira gimana positioningnya ke depan? Kayak gitu. Ini pernyataan sekaligus pertanyaan jika ingin dijawab. Ya, oke. Makasih Mas Naufal. Ya, sangat relevan dan sangat-sangat valid ya pertanyaannya. Jadi untuk menjawab yang pertama, mungkin apakah kita bisa ke depannya masuk Puro? Sangat bisa, karena again, si Sawa Eco Solutions, ini juga aku boleh type di chat. Sawa Eco Solutions itu mereka aslinya dari Singapura, tapi mereka memang sudah venture ke dalam Indonesia dan mereka sudah terdaftar di Puro. Dan betul seperti yang Mas Naufal bilang, kebanyakan pemain besar aja atau orang-orang elit atau yang udah berduit atau yang udah decades ago berpuluh-puluh tahun lalu tuh emang mereka udah main karbon ya yang bisa contohnya memang seperti Sawa betul sekali. Asosiasi Biochar Indonesia itu yang membantu Sawa untuk bisa masuk ke Puro juga dan asosiasi ini memang foundernya adalah Pak Hashim gitu. Kenapa mereka bisa masuk Puro? Again karena mereka bisa push dari sisi policy-nya, dari sisi regulasinya gitu. Dan kenapa tadi aku sudah bilang tanpa ada regulasi yang jelas, tanpa ada market demand-nya juga nggak akan ada jalan gitu karena saling nunggu-nungguin. Nah, again, we need to prove kalau ada return on investment-nya, pasti policy-nya jalan. Harusnya kan kebalik ya, harusnya ada policy yang jelas dulu untuk memasukkan investment gitu. But yeah, to answer your question juga Mas Naufal, jadi sangat amat possible untuk Puro. Dan ini juga kenapa sebenarnya aku mendirikan IDCTA Youth ya untuk barisan muda. Kalau kita mau belajar, nggak tahu mau dari mana gitu, pengennya teman-teman bisa reach out ke kita, teman-teman IDCTA Youth.
Dan kalau kita nggak tahu apa yang kita omongin secara dialog, kan kita nggak mungkin mempunyai dialog yang kedepannya berbuah dan untuk bisa masuk langsung membantu pemerintah ataupun demand supply marketnya gitu. Lalu yang kedua tadi kayaknya Mas juga menyebutkan tentang co-benefits ya, ke depannya bagaimana. Again, karena demand dari global konteks pasar karbon ini sendiri mengharuskan kebanyakan high integrity carbon tadi, pasti ke depannya kita akan melihat banyak sekali project developers yang lebih pentingin, oh di kampung ini habis ada carbon project, kampung ini lebih ekonominya meningkat gitu berapa persen, atau lahannya jadi lebih bagus gitu, memakai biochar misalkan, atau menambah peluang pekerjaan bagi berapa ratus warga gitu. Pasti ke depannya akan sangat lebih diperhatikan. Jadi hopefully karena ada platform belajar sama-sama seperti yang hari ini kita sudah buat, hopefully ke depannya akan lebih terlihat lagi dampaknya. Gitu. Iya, menarik sekali. Saya kira karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan lanjut di sesi berikutnya, di kesempatan berikutnya. Tapi saya kira ada pertanyaan menarik nih dari Pak Isnam. Apakah keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris Agreement memiliki signifikan terhadap pasar karbon, Mbak? Gimana gimana situasi global sekarang? Ya, sangat amat sangat amat berdampak. Nggak cuman di negara Eropa ya, seperti di UK sekarang sangat-sangat seret sekali bahasa kasarnya. Tapi bahkan di Indonesia karena Trump dia sudah pull out JETP funding atau Just Energy Transition Partnership funding itu, dan sangat mengimpact nggak jangankan pasar karbon ya, renewables aja yang memang kita lagi secara skala besar sedang difokuskan, itu sangat berdampak. Jadi that's also why sangat lamban perkembangan. Namun semenjak kabinet baru yang sudah kita lihat pasar karbon jadi dibuka secara internasional, hopefully ini peluang besar banget untuk Indonesia. Tapi again PR-nya adalah gimana sih biar harganya nggak terlalu rendah agar tidak dieksploitasi itu kan. Yang gimana cara kita make sure nggak cuman pemain-pemain elit aja yang kenyang gitu. Gimana caranya biar kita kita juga bisa approach dan akses marketnya ini gitu. So ya untuk menjelaskan dampaknya sangat amat terdampak nggak cuma lewat JETP itu tapi overall funding. Kalau dari sisi renewables juga, ini sepengetahuan saya, mereka juga baru sign bilateral agreements dengan beberapa negara. So it's pretty good. PLN juga baru dapat banyak sekali funding setelah COP. Jadi ada kabar baik, ada kabar buruk juga. Dan I think banyak challenges, of course, as always, sebagai Indonesia. Tapi ya, yeah, we're getting there. Sebagai Indonesia. Ya, sebagai Indonesia. Kita negara yang sangat kaya, tapi sangat susah jaga kekayaan kita ya. Ya. Maksudnya kita nih yang dikte harga karbon di Global North itu, bukan kita yang didikte harga. Betul, harusnya kita, betul sekali. Sama seperti kemarin perkembangan renewables ya. Ini sorry jadi jadi kemana-mana. Tapi contoh renewable aja gitu. Sebenarnya kita kan geothermal besar sekali ya. Kita kan located in the Ring of Fire. Kenapa nggak kita gede-gedean gitu dominate geothermal? Malah kita nungguin panel surya karena semua orang fokusnya investor asing fokusnya panel surya duluan gitu. Kenapa kita nungguin terus? So it's our turn untuk gimana caranya biar kita lebih pintar dari bule-bule untuk carbon market especially gitu. Oke, saya kira diskusi kita akan terus berkepanjangan. Tapi saya kira sangat sangat menarik ya diskusi malam 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 ini. Teman-teman, kawan-kawan mengeksplor apa yang ingin disampaikan dan bertanya langsung kepada Mbak Cynthia. Saya kira sangat sangat menarik dan saya kira juga PP Dunia perlu terus secara series kemudian juga menghadirkan webinar seperti ini sehingga terus kawan-kawan juga terus terupdate, terus terlink atau terus berjejaring dengan kita semua di sini agar bisa kemudian mendapatkan manfaat pengetahuan dan skill yang dimiliki oleh kawan-kawan yang kita bisa sharing di sini. Sebelum kita tutup, mungkin Mbak Cynthia ada closing statement mungkin? Ya, Atau ini mungkin mungkin itu di Mbak speed through. ada slide ke Gimana? selanjutnya ini untuk memperkenalkan IDCTI mungkin. Oh gitu, oh ya sorry. Ya, mohon maaf Iya, Mas Noval, sebenarnya ini Ya, masih panjang. Saya oh ya persingkat aja silakan. ya. Ya, saya persingkat. Oke, Gimana ya jadi cara kalau jaringan barsnya?
Iya, keasikan ya diskusinya. Iya benar. Mungkin memperkenalkan IDSTA-nya dulu. Kalau IDSTA-nya sendiri memang sudah jalan selama 2 tahun ya. Jadi kita part of Kadin atau Kamar Dagang Industri. Ini isinya memang company-company yang ingin nggak cuma project developers, tapi juga ada investor dan company-company yang ingin retire carbon credits gitu. Oke, lanjut ke next slide ke Gita. Boleh. Nah, kalau dari kaminya sendiri sebagai barisan muda, seperti yang tadi aku bilang ya, dan sudah dijelaskan berkali-kali pentingnya kenapa sih kita harus banget carbon market literate, kita harus banget bisa paham apa itu carbon market, perkembangannya gimana, dan ya karena seperti ini gitu, banyak sekali knowledge yang belum bisa terakses oleh anak-anak muda. Jadi Adistay Youth atau barisan muda dari Adistay ini ingin make sure kalau carbon space ini transparan dan ujung-ujungnya preparing workforce untuk kita anak-anak muda ke depannya gitu. Jadi kalau perkembangannya semakin pesat ya nanti ke depannya kita udah siap. Kita udah siap make sure resources kita yang ada di Indonesia itu diutilize, iya, kita dapat cuan, iya, tapi dengan secara benar dan tidak dieksploitasi oleh negara luar gitu. Oke, lanjut. Ya, mungkin next slide, Kak. Sorry. Oh, nah, Lewatin ya. kalau project kita tahun ini itu ada dua yang besarnya. Jadi, oh itu wajah-wajah tim kami. Ya langsung ke Oh, project aja, Kak. Nggak apa-apa. oke. Ya, kalau ya sedikit mungkin dari tim kami. Kalau tim kami memang tersebar tidak hanya di Indonesia, tapi aku basisnya di UK, lalu ada research director kami juga basisnya di Kanada, ada juga yang di US, di Singapura. Jadi teman-teman kalau memang mau join teman-teman PPI Dunia, boleh reach out aja ke aku, and hopefully we can work together, saling tukar ilmu seperti webinar hari ini. Dan oke, jumping into our project this year, kita ada Carbon Guide. Carbon Guide itu semacam 101 easy to read aja. Carbon market itu apa sih, global konteksnya gimana, Indonesian konteksnya gimana gitu. Lebih jelas, hopefully, karena ada visualnya juga ya. Ada memes segala macam, jadi very easy to read. Unique selling point dari Carbon Guide itu kita sempat interview beberapa orang dari IDX, SRN, dan juga OJK, dan juga project developers di Indonesia. Jadi ini juga akan kita publish secara gratis. Hopefully teman-teman excited juga untuk baca Carbon Guide. Yang kedua adalah Carbon Youth Challenge. Kalau ini lebih ke business pitch competition untuk teman-teman anak muda umur 17 sampai 35 tahun, both locally and worldwide. Jadi seperti webinar yang sekarang ini sedang aku paparkan dengan PPI Dunia, biasanya kita juga ada guest lecture ke universitas lokal dan juga PPI-PPI lainnya gitu. Oke, boleh lanjut. Ya, jadi ini timeline aja. Sekarang kita masih open registrasi sampai tanggal 2 Mei. Kalau teman-teman pada mau join, boleh langsung ke Instagram kami dan juga melihat handbook kita. Nanti akan di-share juga. Boleh, kenapa harus join? Itu sebenarnya valuable banget ya. Nggak cuman dapat network, dapat ilmu seperti teman-teman yang udah join hari ini, tapi juga winning teams itu bisa langsung implementasikan pilot project mereka dengan teman-teman IDSTA. Jadi the reason why aku bikin ini, padahal IDSTA itu baru 3 bulan, jadi kita gercep banget karena again udah tau lah ya teman-teman perkembangan tuh pasti ngikutin uang juga. Jadi hopefully dari ide-ide teman-teman anak muda yang nantinya juga akan dipandu oleh knowledge partner kita. Jadi kita nanti akan ada workshop di semifinal dan semuanya gratis, registrasi gratis, workshopnya juga gratis dari teman-teman dari Infuse Accelerator. Akan dipandu carbon markets itu bagaimana, lalu how to commercialize your business, how to incorporate digitalization, jadi ada blockchain-nya, ada workshop-workshop how to scale your business, segala macam itu akan ada di semifinal. Dan ya, winning teams again akan bisa mendapatkan pilot project utilizing IDCTA koneksinya dari sisi pemerintah, dari sisi corporate members gitu. Itu yang aku secara executive director dan keseluruhan sebagai barisan muda yang pengen kami berikan kepada teman-teman gitu yang bisa diakses. Jadi nggak cuman again pemain-pemain besar aja yang bisa pegang gitu. Oke, sekian aja mungkin dari aku. Jangan lupa daftar teman-teman. Kembali ke Mas Naufal. Menarik, menarik. Buat kawan-kawan yang merasa masih muda, silakan join di Project Challenge tersebut. Nah, sebelum
saya mengembalikan ke Mbak Gita, saya ingin membacakan pantun lagi sebagai penutup. Bunga melati harum baunya. Kok nggak ada cakep? Cakep, Oke. cakep. Ditanam di kebun di belakang rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di webinar berikutnya. Terima Mantap. kasih. Satu lagi ya. Oke. Berlayar jauh ke Pulau Bali, membawa oleh-oleh kain tenun. Karbon, ilmu karbon sudah dipelajari, semoga bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih Mas Noval untuk pantunnya. Mantap dua-duanya. Baik, terima kasih untuk seluruh hadirin yang masih eksis sampai saat ini. Sebelum menutup kegiatan ini, kita mau reminder untuk isi absen. Mungkin ada di kolom chat ataupun di grup WhatsApp. Dan mungkin bisa pakai background dan kita bersiap untuk foto bersama, untuk sesi foto bersama. Oke, mungkin oke. Baik, eh, Mas Nugra juga mungkin bisa bantu dan teman-teman hadirin semua bisa open cam ya, biar kita screenshot dan sebagai bukti foto bersama. Oke, oke. Rata-rata sudah banyaknya yang buka. Kita ada 4 slide, jadi kita harus senyum 4 kali ya. Oke, baik. 3, 2, 1. Oke, kita simpan dulu karena kita ada 4 slide. Oh. Mas Nugraha bisa bantu foto juga. Ya, ya, sudah saya bantu foto tadi. Oke, kalau gitu kita senyum ke 2 kalinya sampai ke 4. Soalnya ada 4 slide ini ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Mas Nugraha. Yang ketiga kalinya lagi sebelum yang terakhir. Oh, yang ketiga dan keempat kayaknya banyak yang tidak buka kamera ya. Jadi Yang mungkin buka saja. ya yang buka saja sampai slide kedua. Jadi Iya. kita bisa berhenti senyumnya. Baik, terima kasih semua hadirin yang masih eksis sampai saat ini. Dan untuk menutup kegiatan kita, demikianlah acara webinar ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Saya Gita Firsti Virginia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Mbak Tia, terima kasih Mas Noval, terima kasih semua. Terima kasih Iya, Mbak Setia. iya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Nugraha dan PPI Dunia. Terima kasih semuanya, Mbak Cynthia, Terima kasih. Mbak Gita, Mas Noval. Ini Terima kasih saya Mas N ya. Nugraha. Terima kasih. Jangan lupa diisi presensinya. Saya N ya. Ya, makasih ya Mas Naufal, Kak Gita, Mas Nuk. Terima kasih Ya, terima kasih, Mbak Mbak. Cynthia semua. Yang di Indonesia terima kasih yang sudah malam tapi masih ikut seminar. Melewatkan malam minggunya. Terima kasih semua.